Di bagian yang ketiga dari seri firman Restoration is Coming. Saya ingin mengajak saudara melihat satu faset yang lain dari restorasi, which is rekonsiliasi. Sadarkah saudara bahwa Natal itu bukan hanya momen kelahiran seorang bayi. Tapi Natal itu momen hubungan, saudaraku. Relational. Natal itu momen di mana Tuhan itu tidak membiarkan hubungan yang rusak dengan manusia itu tetap rusak gitu. Itu sebabnya saya rasa tidak berlebihan ya kalau saya mengatakan bahwa Christmas is the season of reconciliation. Kenapa pertanyaannya kok rekonsiliasi itu jadi penting? Saya menyadari bahwa di dalam kehidupan kita itu penderitaan bisa terjadi karena situasi dan kondisi ya. Ada yang mungkin bergumul dengan sakit penyakit. Ada yang mungkin berjuang, gitu saudaraku, dengan hutang piutangnya. Atau mungkin masalah di dalam pekerjaan dan bisnis. Tapi enggak sedikit loh saudaraku. Penderitaan itu disebabkan karena urusan hubungan yang rusak. Orang bisa sangat diberkati secara finansial ya, tapi hatinya hancur gara-gara luka-luka di dalam pernikahan loh. Kalau udah bicara tentang hubungan capek aja gitu. Kalau urusan karir mah cemerlang, moncer gitu katanya. Melejit. Tapi somehow kalau udah bicara hubungan gimana Pak? Kayak ada PR gitu. Urusan keluarga itu jadi sesuatu yang mengganjel aja gitu di hati gitu. Nggak enak gitu. Itu sebabnya bolehkah saya katakan bahwa urusan hubungan ini jangan dianggap sebelah mata saudaraku. Orang bisa kehilangan sukacita bukan karena nggak punya apa-apa. Tapi kehilangan kedekatan. Kehilangan hubungan. Dan saya bersyukur saudaraku, Alkitabmu itu jujur. Alkitab itu gak pernah hanya menyajikan kisah yang baik-baik aja. Alkitabmu itu sangat open. Dia ngomong apa adanya. Hari ini saya ingin membawa saudara dalam sebuah kisah di dalam Alkitab di mana seseorang itu bisa sangat kaya Bu. Super kaya Pak. Tapi kalau udah urusan hubungan rapuh gitu. Kira-kira kehidupan siapa saudara? Mari saya ajak hari ini kita lihat dari kehidupan Ishak. Gak nyangka ya? Gak nyangka. Pastor, pertanyaannya dulu nih. Kok pastor bisa ngomong bahwa Ishak itu sangat diberkati gitu kan? Kaya gitu. Masih ingat gak? Ada momen di mana bangsa Israel ada di dalam kekeringan. And then Ishak pergi itu. Lalu Tuhan memberikan perintah kepada Ishak terlepas dari kekeringan. Nabur. Disuruh nabur. Nabur. Hebatnya Ishak taat. Pada saat Ishak taat, the blessing of God itu somehow turun. Dari taburannya dia menuai. Alkitab mencatat Ishak menjadi kaya. Kian lama kian kaya. Menjadi sangat kaya. Sah ya saudara? Kalau saya mengatakan bahwa urusan keuangan, finansial, Ishak gak punya masalah gitu. Oke. Tapi ingat juga gak saudara di dalam pelariannya ke Gerar, Ishak itu melakukan satu kesalahan yang diulang lagi dari kesalahan yang dilakukan papahnya Abraham. Apa? Supaya dianya enggak dibunuh, supaya dianya aman, Ishak ngomong sama istrinya, Ribka, kamu tuh cantik. Pakai ngerayu lagi saudara. Kamu tuh cantik,
pol kalau orang Jawa bilang, saudara. Jangan sampai gara-gara kamu sayanya yang dibunuh. Nanti kalau masuk ke Gerar kamu bilang ya, kamu bukan istriku, kamu adik. Adik gitu saudara. Nah alasannya itu boleh masuk akal saudara. Kalau saudara jadi Ribka loh jujur. Mau protes kan ya gimana, katanya demi keselamatan suami. Mau nggak protes kok rasanya ya harusnya kalau kita jadi perempuan, loh harusnya kamu hadepin dong. Manly dong, gentle dong. Kok malah istri yang disuruh berkorban? Memang Alkitab tidak mencatat saudaraku ada pertengkaran signifikan. Tidak ada istilahnya percekcokan yang sampai besar. Tapi menurut saudara loh, apa enggak di situ ada luka-luka yang tertinggal tuh? Belum lagi Ishak ini punya 2 anak saudara kembar lagi. Lucunya sebagian orang tuh ngomong katanya loh ya, saya nggak tahu di sini ada yang kembar nggak? Adakah? Nggak ada ya? Nggak ada. Sekretaris saya kembar saudaraku, yang satu di Jakarta, yang satu di Solo. Kata orang, saya pernah sih tanya sama sekretaris saya, apa benar sih? Katanya benar dia bilang. Anak yang lahir kembar itu somehow saudaraku mungkin karena terlahir bersamaan ya. Ada ikatan yang khusus gitu. Jadi kadangkala kalau ada terjadi sesuatu dengan kembarannya, itu katanya bisa ngerasain gitu. Sekalipun jauh. Tapi kembar yang satu ini aneh. Kejadian 25 ayatnya yang ke-22 nanti multimedia bisa dimunculkan. Mereka itu sejak dalam kandungan sudah bertolak-tolakan. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kininya mereka bergelut di dalam rahim. Loh ini Alkitab mencatat saudara. Alkitab itu nggak pernah mencatat sesuatu hanya asal loh. Everything yang dicatat itu for a reason. Kalau dikatakan mereka bergelut di dalam rahim, harusnya kalau ada orang yang paling dekat, suami istri aja nggak lahir barengan loh saudara. Saudara bisa bayangin dong. Orang anak yang kembar itu lahir bersamaan. Gak ada yang seharusnya punya hubungan lebih spesial dari anak kembar. Tapi kembar yang satu ini, katakan kiri kanan, agak lain Pak. Ini sejak dari kecil udah bertengkar. Sampai kegedenya ditambah jadi lebih rumit gara-gara di dalam keluarga ini ada yang namanya favoritisme. Jadilah lebih rumit. Kok pastor bisa tahu? Kejadian 25 ayat 28 ngomong. Ishak sayang kepada Esau. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Ini bukan saya mengada-ada loh saudara. Ini semua dicatat di dalam Alkitab. Favoritisme ini saudara, in case di dalam keluarga saudara ngalami itu, maka biasanya akan kayak gini. Kalau papa mah sayang sama si sulung. Kalau mama no, tuh sama adik bungsu. Saya yang paling tengah enggak dua-duanya katanya gitu. Seringkali hal-hal seperti itu ada, saudara pernah dengar kan di keluarga itu terjadi gitu. Nah, favoritisme ini yang jadi masalah saudaraku menyebabkan uneasiness, terus menerus menumpuk kecemburuan, iri hati, ketidaksukaan yang akhirnya membuat, ya emang si Yakub ini agak tengil sih saudara. Suka cari gara-gara gitu. Kan, Esau tuh orangnya tuh gak bisa aneh-aneh, dia ya istilahnya lurus aja gitu. Tapi rada-rada gampang-gampang ditipu gitu saudara. Jadi kayak Esaunya ini jengkel sama Yakub gitu.
Menumpuk, dia kepingin akhirnya membunuh Yakub. Dan ini bukan hal yang hanya dikatakan, saudaraku, ini becoming very serious. Kalau nggak serius, sampai-sampai loh, Ishak itu harus melarikan diri dari rumah, Yakub itu harus melarikan diri dari rumah itu 20 tahun loh. Coba tempatkan diri saudara jangan hanya sekedar baca Alkitab. Tapi coba imajinasikan. Kalau itu di keluargamu kira-kira menurut saudara itu serius enggak? Serius loh. Udah Yakobnya pergi, yang tinggal sama keluarga ini Esau kan. Tapi nanti saudara baca lagi nih, munculin Kejadian 26 ayat 35. Esau menikah dengan perempuan-perempuan yang menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan Ribka. Kenapa? Karena kalau di bahasa kita sekarang, Esau ini menikah dengan wanita yang tidak menyembah Tuhan yang sama. Enggak seiman, enggak sepadan. Yakub bedanya saudaraku pergi ke keluarganya kan yang di kampung kan. Menikah Ribka ini satu iman. Tapi jauh. Saudara bisa ngelihat, mungkin kalau kita baca biasa kehidupan Ishak sih nggak kelihatan ya. Tapi ketika sudah di zoom jadi kelihatan ya saudaraku. Luarnya kelihatan oke, tapi dalamnya ternyata tidak seperti yang dipikirkan banyak orang gitu. Tetapi dengar ini saudara, terlepas dari semuanya itu, dia Tuhan yang mau dan dia Tuhan yang sanggup untuk merekonsiliasi kembali. Maybe it takes 20 years. Tapi Esau sama Yakub dipulihkan. Saya nggak tahu keadaan saudara ya. Natal ini menurut saya season yang cukup unik. At the same time it's the season of happiness with a lot of banyak kado gitu. Tapi berapa banyak loh di momen Natal orang tuh justru hatinya hancur. Jadi menurut saya Natal itu season yang very unik gitu. Jadi saya percaya, yes indeed. Ini adalah satu masa di mana Tuhan mau memulihkan banyak hubungan. Kalau toh ada di antara saudara yang luka-luka itu mungkin gak terkatakan ya, mau ngomong juga kok rasanya ya gimana pastor, kayak kecil kan seringkali bukan karena hal yang besar ya malahan, tapi kecil itu loh. Mau ngomong kok rasanya cuman kecil kayak gitu, tapi kok di hati nyesek terus gitu. Gak diomongin, tambah lama tambah kerikilnya banyak. Saudara pernah ngerasain gak sih jalan di tengah kayak pantai atau pasir kayak gitu, saudara pakai sandal, terus saudara kemasukan pasir kecil, itu jalan tuh gak enak gitu. Kayaknya bukan batu gede ya, pasirnya tuh cuman kecil, tapi dipakai jalan tuh sakit loh di kaki. That's how it is. Itu sebabnya saya ingin membawa saudara untuk melihat terlebih dulu apa itu rekonsiliasi. Supaya kita ngerti rekonsiliasi itu apa, Pastor? Rekonsiliasi menurut KBBI, saya bacakan aja ya saudara biar saya nggak salah. Adalah memulihkan hubungan persahabatan atau persaudaraan pada keadaannya yang semula. Dalam bahasa Latinnya, reconciliatio artinya membuat bersahabat kembali. Dengan kata lain, firman hari ini tuh simpel saudaraku. Hubungan yang tadinya sudah rusak dipulihkan kembali. Momen Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan itu enggak pernah loh membiarkan hubungannya yang rusak dengan manusia. Dia memulihkan kembali. Doa saya di momen Natal ini, apa yang dia sanggup kerjakan buat Esau dan Yakub, dia kerjakan atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu. Aminnya boleh yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita.
Itu sebabnya hari ini simpel kok saudaraku. Saya akan membawa saudara pada 3 dimensi dari pemulihan. Rekonsiliasi. Setiap kita itu punya 3 dimensi rekonsiliasi yang kita butuhkan. Rekonsiliasi yang pertama, tapi justru paling penting adalah rekonsiliasi hubungan Tuhan dengan manusia. Ini pertama tapi justru malah paling penting dari semuanya saudaraku. Kenapa? Karena awal mulanya Tuhan itu menciptakan manusia tuh untuk dekat sama Tuhan. Masih ingat gak kisah di mana Adam Hawa suka jalan-jalan sore-sore di hari teduh. Ngobrol, bercakap-cakap dengan Tuhan. Dari ayat itu apa yang saudara rasakan ya? Ada kayak keintiman toh. Itu bukan cuman sekedar Tuhan ketemu manusia and then Adam gitu, bukan. Itu kayak hubungan yang jalan-jalan bareng. Deket gitu. Hubungannya dalam. Sampai satu ketika dosa masuk. Saudara ngerasain gak? Saudara punya hubungan yang dekat and then something happen tuh kayak tear off gitu. Hubungan tuh kayak dirobek gitu. Dan itu saudara yang pernah ngalami tahu rasanya kayak, sakitnya tuh kayak gimana sih? Gitu. Dan kadang tidak semua hal itu bisa dijelaskan. Hari itu saudaraku hubungan yang begitu dekat antara Tuhan dengan manusia hancur saudara. Dan by the way Tuhan tuh gak berutang apa-apa sama manusia loh. Utang apa? Yang salah manusia kok. Dia nggak ngelakuin kesalahan, manusia yang cari gara-gara loh. Tuhan bisa kok dibiarin. Tapi as the result ya saudara, itu yang membuat kadangkala tuh saya tuh gimana ngomongnya ya. Jawaban Tuhan atas manusia yang begitu menyakitinya adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jawaban yang saat ini saudara dan saya sebut sebagai Christmas. Natal. Natal itu Tuhan, inisiatif dari Tuhan, saudaraku. Untuk membangun kembali jembatan yang rusak dengan manusia. Karena actually manusia hopeless, saudara. Apa kita bisa apa? Orang yang salah kita kok. Gimana? Bahkan di antara banyak manusia udah salah senggol kiri kanan, gak sadar lagi. Loh jujur. Kan? Udah salah nyalahin lagi. Paling gak enak tuh ngaku kalau kita salah loh sudah. Yang terdekat kan ya nyalain orang lain tuh. Nyalain sikon. Nyalain apapun yang bisa disalahkan. Tuhan gak berutang apapun. Tapi tahukah saudara, Natal adalah invitation, undangan untuk pemulihan. It is an invitation for reconciliation. Pertanyaannya bukan lagi, bola itu bukan lagi di tangan Tuhan gitu. Pertanyaannya itu udah bukan Tuhan mau atau enggak. Pertanyaannya apa responmu? Bagaimana respon saudara terhadap quote and quote ya pribadi sosok Tuhan yang gak bikin salah. Dia up there high, dia gak butuh gitu. Tetapi dia memberikan anaknya yang tunggal. To create the way. Sehingga engkau bisa balik gitu.
Itu sebabnya saudaraku saya itu paling sedih banget. Ketika saya itu membaca ada satu DM masuk ke IG saya dan DM-nya tuh ngomong kayak gini, Pastor, saya kecewa banget sama Tuhan gitu. Kenapa Tuhan tolong orang lain tapi nggak tolong saya? Itu antara saya sedih sama pengen tak cekik sih saudara sebenarnya gitu. Biasanya perpaduan gitu. Satu sisi saya tuh paham, saya tuh ngerti how it feels ya ketika semua jalan itu tertutup, I know. Saya ngerti keputusasaan yang ada, I hear it gitu. But then sering kali saudara justru karena ketika kita jauh, kita tuh jadi gak ngerti hatinya Tuhan. DM itu ngomong, Pastor kenapa orang lain ngalami mujizat? Kenapa kok Tuhan tolong orang lain? Kok Tuhan tega? Izinkan semua ini terjadi dalam kehidupan saya. And most of the time saudara, kalau saudara mau jujur, banyak hal terjadi itu kan karena salah kita sendiri. Tapi saya tahu, kayak saya menyampaikan ini, it become very, jadi sangat sensitif kan gitu. Memangnya yang ngambil utang Tuhan? Mungkin pada saat ngambil hutang pun doa aja enggak. Tapi saya tahu, saya tidak mengatakan ini untuk menertawakan, saya tidak mengatakan ini untuk mungkin being unsensitive atau tidak, insensitif atau tidak mengerti aja penderitaan, enggak gitu saudaraku, I know. Tapi saya juga harus menyampaikan bahwa itu bukan salah Tuhan. Tapi karena semakin kita menjauh, kita tuh jadi kayak misunderstand niatnya Tuhan. Kita jadi gak bisa dengar rencananya Tuhan, akhirnya kita ngerasa kayak lost. Masalahnya manusia tidak diciptakan jauh dari Tuhan. Sejak dari awal emang udah diciptakan itu dekat. Sama seperti ketika saudara beli handphone, udah satu paket sama charger. Satu kali saudara saya tuh pernah ngalamin satu kejadian yang cukup menurut saya bikin saya itu gitu. HP saya habis baterai. Malamnya nggak saya charge. Paginya saya pergi ke kantor. Aduh habis baterai, ya sudah saya pikir oke, sambil saya meeting seharian saya charge. Berharap nanti selesai setelah meeting kan udah penuh. Saya pulang butuh Gmap kan. Saya pulang butuh balesin WhatsApp dan lain sebagainya. Nah jadi saya berpikir oke nih, nanti selesai meeting handphone penuh. Pernah gak ngalami kayak saya? Selesai meeting saya cek handphonenya, ding 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 ding, gak keisi, habis mati saudara. Aduh saya tuh jengkel, saya gemes, loh kok bisa? Saya kan jadi berpikirnya rusak ini, chargernya kan. Ternyata selidik punya selidik udah ketancap, tapi kurang klik. Udah ininya tuh udah gitu loh saudara, kayak udah kayak tak gitu loh. Tapi ternyata setelah saudara, kadang kan ada tuh kondisi tertentu saudara tuh harus kayak gitu. Nah baru kalau sudah tiba-tiba itu kayak cek, ngalir. Engkau dengan Tuhan tuh seperti itu. Itu sebabnya ketika engkau nggak deket sama Tuhan, engkau nggak connect, ngerasa nggak tuh dalamnya kosong. Sama tuh kayak handphone, kosong. Kalau sudah kosong, handphone saudara itu baterainya habis, bisa dipakai nggak? Saudara juga sama. Kalau kosong, tiba-tiba error, hang, nggak bisa dipakai. Gak bisa berfungsi. Harusnya hal yang kecil aja saudara ngerasa kayak berat. Ngerasa gitu gak? Empty kan? Kosong kan? That's the reason.
Itu sebabnya saudara itu harus connect. Hanya ketika kau connect, tiba-tiba backing yang dari surga itu kayak ngalir. Sama-sama yang harusnya berat, gak tahu gimana. Ada saja surprise yang dari Tuhan, ada saja pertolongan Tuhan, ada saja pintu-pintu yang tadinya tertutup jadi open wide. Dari situ tiba-tiba kayak saudara refresh gitu. Hopefully momen Natal ini ya saudaraku, ayo. Saudara yang di luar sana, bahkan engkau yang mendengarkan khotbah ini, engkau yang ada di online. Come on. He is waiting for you. Dia menantikan engkau. Karena engkau tidak pernah diciptakan untuk berjalan sendiri. Engkau butuh chargermu. Ibu-ibu, charger terbaik bukan shopping. Sale, nanti kalau sudah ngitung pas bayarnya nangis, saudara. That's not the best charger. Bapak-bapak juga sama. Ada yang larinya ke kerja. Saya kalau nggak kerja malah stres, pastor. Ya satu sisi saya appreciate sebagai pria. Saudara melakukan fungsional saudara untuk menyediakan buat keluarga. Tapi kalau baterainya empty, kosong, itu error loh. Tunggu waktu aja. Tinggal ini buktikan perkataan saya. Error tubuhnya. Nanti tiba-tiba aja saudara bisa sakit, apalah macam-macam. Error jiwanya. Itu kayak capek gitu. Error rohnya. Kau harus dekat. Itu nggak bisa kok saudaraku. Bahkan deket aja nggak cukup. Kayak charger saya, handphone saya tadi. Cuman deket aja nggak bisa. Harus nempel, pastiin nempelnya nyolok, lok. Saudaraku. Orang Jawa keluarnya ya sudah. Saya tuh sering ketemu orang bilang, pastor tuh medok loh. Ya gimana ya saudara, memang asli Solo gitu saudara. Itu kalau nggak benar-benar saudara nempel ya, itu kadang tuh nggak masuk loh saudara. Ke gereja saja tidak cukup. Saudara ke gereja masih bisa kok jawab WhatsApp apa masih sibuk sendiri kok. Bahkan saya sering ngomong tuh sama teman-teman full time tuh. Jadi full time, jadi pelayan Tuhan, saya jadi pengkhotbah, itu tempat yang paling enak untuk sembunyi. Orang ngelihatnya saudara sudah rohani kok. Pertanyaan saya, ini para pelayan Tuhan, halo, dengar firman gak nih? KA worship. Nah, kan saya gak tahu nih ada di mana. Ayo. KA media. Itu kan di dalam situ tuh, di kandang. Halo tuh semuanya langsung kasih saya halo. Tapi dengerin firman atau terus jawabin WhatsApp, saya nggak tahu. Ayo, masing-masing berurusan dengan Tuhan. Kalau nyoloknya nggak bener-bener nyolok lo, nggak masuk energinya. Masing-masing pastikan hari ini momen Natal adalah rekonsiliasi antara engkau dengan Tuhanmu. Jangan hanya sibuk. Perlu diisi. Rekonsiliasi yang kedua ya saudaraku adalah antara saudara dengan sesama. Ini enggak kalah pentingnya. Karena sadarkah saudara di balik kisah Natal ada hubungan yang hampir hancur. Makanya saya suka ngomong, jangan hanya baca Alkitab. Kalau baca, imajinasikan. Yusuf pada saat mengetahui Maria hamil, saya rasa itu kalau terjadi pada pria-pria yang ada di tempat ini, it's very manusiawi lah Pak. Itu gimana ngomongnya ya, it becomes. Saudara kalau dikabari pasangan saudara hamil, terus saudara tahu nggak ngapa-ngapain gitu.
Ya kan Yusuf aja masih sangat baik saudaraku. Dia berencana meninggalkan Maria diam-diam. Tapi lihat ini saudara, saya akan buktikan kepada saudara. Natal itu bukan hanya momen rekonsiliasi antara Tuhan dengan manusia. Natal itu momen Tuhan intervensi hubungan manusia loh. Tiba-tiba Yusuf bermimpi. Didatangi seorang malaikat yang mengatakan, bayi itu dari Tuhan. Dari mimpi itulah, intervensi ilahi itulah. Natal tidak berjalan, alurnya beda loh. Kalau ini kisah drama ya, saudara akan bilang, dramanya sukses gitu. Natalnya enggak go sideways gitu. Tuhan intervensi loh dalam hubungan manusia. Hari ini saya perkatakan Tuhan intervensi atas hubunganmu, apapun itu saudaraku, apapun itu. Yang pernah rusak, sempat retak. Tuhan intervensi. Pastor, mungkin ada saudara yang tanya sama saya gini, ya kalau pastor bilang rekonsiliasi antara Tuhan dengan manusia, saya setujulah. Saya sepakatlah pastor, ya itu penting. Tapi rekonsiliasi sama manusia itu nyebelin pastor. Tidak selalu semuanya berjalan seperti yang saudara harapkan. Kitanya sudah buka hati pun kalau sananya enggak juga, ya akhirnya juga belum tentu bisa. Tapi setidaknya firman Tuhan ngomong gini saudaraku, kalau itu bergantung pada engkau hiduplah berdamai dengan semua orang. Memang gak gampang ya. Saya ngerti sih, poin yang kedua ini. Aduh sakitnya tuh di sini pastor. Dengan semua dinamika dan kompleksitas hubungan manusia ya saudara. Jujur loh, siapa sih orangnya yang gak butuh dipulihkan? Mau saya sebagai pendeta, saudara sebagai pelayan Tuhan, jemaat, sebutlah semua saudara. Manusia itu paling yang paling menyenangkan dari manusia nih, coba renungkan perkataan saya ya saudara. Tidak ada satupun di antara saudara yang sama. Iya dong, coba lihat sekelilingmu. Ada gak yang sama? Dari segi wajah, tinggi, apapun. Tuhan tidak sampai sidik jari. Anak kembar aja enggak sama. Berarti manusia itu enggak ada yang sama. Saya tambahi kerumitannya boleh enggak? Udah enggak sama, bisa berubah lagi. Betul lagi gitu kan. Itulah menyenangkannya tentang manusia. I love it about human. Udah gak ada sama, saudara mau memahami gimana caranya? Ya kan? Terbatas, bisa sih berusaha kan? Tapi tetap kok, saya menikah udah 22 tahun. Saya masih ada tuh menemukan hal-hal yang saya tidak kenal dari suami saya. Udah 22 tahun loh. Tapi saya tuh kadang merasa, ketemu baru lagi. See? Itulah menariknya manusia. Itu sebabnya saya mengatakan, gak ada yang gak butuh pemulihan. Jadi kalau saudara merasa butuh dipulihkan, it doesn't mean that you are bad. It just mean that you are human. Kita semua butuh pemulihan. Dan pastor, kenapa pemulihan itu penting? Again and again, saudara-saudara akan menemukan di dalam Alkitab, Tuhan itu tidak memandang sebelah mata tentang pemulihan hubungan manusia. Saya kasih contoh ayatnya ya. Yuk kita buka ya langsung aja. Kita lihat dalam Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau,
Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segitu loh Tuhan itu, saudara. Urusan persembahan Tuhan ngomong gitu. Udah stop dulu, beresin dulu, nanti balik lagi. Saudara bisa ngelihat gak bahwa buat Tuhan itu penting. Mau saya kasih ayat lagi? Rekonsiliasi itu buat Tuhan, di mata Tuhan itu spesial, saudaraku. Memang it's not easy. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan, nah lo istri-istri happy, yes. Saya punya senjata dari Pastor Nitar ini. I think it goes both ways ya saudara. It goes both ways. Bukan hanya wanita, bukan hanya suami kepada istri, tapi istri kepada suami juga. Tahu nggak saudara, berarti yang namanya rekonsiliasi itu membuka terjadinya terobosan dalam doamu. Ternyata seringkali bukan Tuhan nggak menjawab, tapi ada yang menghalangi. Nah penghalang itu kuncinya, katakan senggol kiri kanan, saya sendiri. Nggak enak ya. Aduh pastor, ya ampun kak firmannya gitu, udah deket-deket Natal. Ya memang saudara, karena memang dicatat di Alkitab. Susah memang. Ini saya tahu kok saudara, it's not something easy. Tapi at least ya, at least kalau itu bergantung kepada saudara. Hiduplah berdamai dengan semua orang. Usahakan bagianmu. Enggak semua, pastor apakah yang namanya rekonsiliasi itu artinya langsung semuanya jadi baik terus kemudian balik lagi. Ada kerumitan-kerumitan yang kadang mungkin saudaraku di dalam hubungan ya. Maintaining, menjaga jarak yang tepat itu juga penting. Nanti kapan deh saya satu khotbah sendiri untuk itu saudara. Kalau saya khotbahin ke sini nanti waktunya habis, gak cukup saudara. Tapi poin yang kedua, dimensi rekonsiliasi yang kedua dapat ya Bapak Ibu ya. Dengan sesama kita. Terus dimensi yang ketiga sama siapa? Ini yang paling tricky dari ketiganya. Kalau yang pertama tadi yang paling penting, yang ketiga ini yang paling tricky. Rekonsiliasi dengan diri sendiri. Kalau yang nomor 1, nomor 2 itu kan di luar engkau. Yang nomor 3 ini Bu, 24/7 saudara nggak bisa menutup pikiran sendiri. Memangnya orang hanya hancur karena perkataan orang Pak. Self-talking bisa lebih berbahaya loh. Saudara yang tanpa sadar ngomong tuh muter terus. Kamu ndak layak. Kamu nih orang yang nggak bisa apa-apa. Kamu ndak berguna. Gara-gara kamu kan keluarga hancur. Saudara yang sesama itu di luar. Tuhan itu mungkin bukan inilah saudaraku. Tapi kalau ini nih saudara tuh kayak gak bisa nipu diri sendiri gitu. Dan percakapan itu 24/7 gak bisa ditutup saudara. You know yourself gitu. Just in case saudara merasakan ini. Boleh nggak saya kasih kabar, saya nggak bisa mengatakan kabar baik ya saudaraku. Tapi I hope you realize ini. Kelompok pertama yang menerima kabar kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Justru adalah para gembala yang notabene quote and quote mewakili kelompok yang lebih sederhana, biasa,
seolah-olah kayak less edukatif, less privilege. Dari semua kelompok, Tuhan pilih mereka. It is a message. Tuhan tuh kayak ngomong gini loh, I see you. I hear you. I'm looking for you. Natal itu maknanya dalam sekali, saudara. Dalam. Apa? Boleh nggak saya kasih satu ayat ini? Yesaya 43 ayatnya yang keempat buat saudara yang terus-menerus bergumul di dalam hal ini. Izinkan saya membacakan ayat ini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Case close ya saudara. Orang lain mau ngomong apa aja. Baca terus ayat ini berkali-kali ya. Momen dimana saudara ngerasa kayak kehilangan self-confident. Momen dimana saudara ngerasa kayak saudara ini benar-benar sampah yang gak berarti. Yesaya 43 ayatnya yang keempat ini harus jadi ayat emasmu. Yang lain boleh berpikir apapun, tetapi buat Tuhanmu, engkau berharga di mataku. Kata Tuhan, engkau mulia. Saudara boleh ngomong apapun juga buat Tuhan, ini jawabannya. Dia bisa ngomong kayak gini, whatever, aku mengasihi engkau. Titik. Itu sebabnya Daud itu sampai ngomong, saudaraku. Siapakah aku ini? Jadi biji matamu. Karena ya memang secara manusia tuh kayak enggak, kita ini bukan siapa-siapa gitu. Tapi Tuhanmu tuh hobinya memang unik loh saudaraku. Dia hobi ngoleksi debu. Loh, siapa kita? Saudara yang bilang, ibu-ibu ada yang koleksi debu di rumah. Tuhanmu loh, bukan cuman koleksi, jadi bentuk. Dibentuk kasih nama. Apa enggak unik Pak? Disayangi sedemikian rupa. Sampai dia kasih anaknya yang tunggal. That is Christmas. Bolehkah di momen Natal ini kau katakan kepada dia, aku bawa hatiku Tuhan. Ini persembahanku. Hanya Engkau di hidupku Tuhan. Bangkit berdiri yuk. Ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Segalanya Tuhan,
Engkau tahu yang terdalam. Engkau tahu apa yang bahkan tidak dikatakan dengan mulut ini. Yesus. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah untuk Yesusku. Kau terindah. Selamanya ku. Yang terakhir saudara katakan untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembah Yesuslah.